Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Manana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 18 Desember 2024, hari Rabu, yang dimana hari ini adalah hari H penting untuk minggu ini karena nanti malam, lebih tepatnya dini hari, kita akan ada yang namanya interest rate decision dari FOMC ataupun The Fed. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share. Alright. As a disclaimer, kemarin saya maunya itu kan kemarin saya udah katakan ya, saya ada pasang buy di 2632 dan saya pasang di BEP. Kemarin itu hampir kena BEP dan kemarin pribadi pun saya ada mau pasang buy limit pas di 2632, cuman ini marketnya nggak nyampe ya, nggak nyampe banget, ini sampai 2632,8 kalau nggak salah atau 0,7 kemarin di brokernya itu. Saya nggak kena di 2632, kurang lagi dikit, seperimpit sekali nggak kena. Tapi untungnya yang swing dari sini itu masih oke lah, masih kena. Apakah saya ada mau ambil swing untuk sekarang? Well, hati-hati, nanti malam kita ada yang namanya FOMC. Kemarin perihal data retail sales dan juga core retail itu hasilnya mix. Ya, itu merupakan hasil yang tidak saya inginkan karena kalau dilihat dari segi retail salesnya itu mengalami kenaikan lumayan dari 0,4 revisinya menjadi 0,5 ya, naik, kemudian diperkirakan 0,6 keluar 0,7, which is good. Kemudian yang core retail salesnya direvisi naik dari 0,1 ke 0,2, ternyata tidak ada kenaikan dari segi penjualan retail inti ataupun core retail salesnya. Ini berarti ya, ini karena hasilnya mix kurang begitu bagus. Kemudian kemarin bisnis inventory ini biasanya nggak terlalu dilihat, ini 0,1 turun sedikit. Kemudian housing market index masih belum bagus. Intinya dari segi properti rumah itu masih belum bagus di Amerika karena suku bunga masih tinggi. Oke, untuk nanti malam kita ada FOMC. Sebelum FOMC, kalau dilihat kita juga ada satu doang berita, yaitu building permit. Sisanya sih nggak ada. Oke, nanti malam ya di sini kalau sebentar ya, saya lupa sih di sini ada mau ngasih apa namanya, kasih lihat sebentar, kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah ini adalah plan kemarin ya, 18 September kemarin. Di sini saya zoom sedikit lah ya, zoom sedikit. Nah, ini kalian bisa lihat di akhir 2024 projectionnya adalah yang diperkirakan itu dari apa namanya, diperkirakan di sini 2, berapa ini lebih tepatnya tadi ya. Di sini ya diperkirakan GDP-nya itu adalah di angka 2%, karena kalau dilihat sekarang GDP growth di Amerika itu, ini kita lihat sedikit ya datanya. GDP growth-nya itu adalah mana dia? 2,8, berarti di atas projection. Kemudian unemployment rate diperkirakan 4,4 paling parah. Dan kalau indikatornya kita lihat tingkat pengangguran 4,2 ya, masih di range antara 4,0 sampai 4,4. Kemudian PCE itu adalah kelihatan nggak di sini ya? Ya nggak begitu kelihatan ya PCE-nya. Kemudian core PCE-nya itu 2,6 2,3. Kalau nggak salah PCE kemarin itu berapa ya? Coba ya. US Core PCE itu adalah di 0, oh nggak kelihatan sih, ini harus dari sini. Coba kita lihat dari konsumer, harusnya kelihatan sih di sini. Personal income, personal spending, mana dia ya? Kok nggak kelihatan di sini? Yang ada malah di sini tingkat inflasi. Tingkat inflasi sih di sini 2,7 2,6 ya, tapi saya rasa sih juga masih inline dengan PCE inflation itu 2,3 2,6 dan inflasinya 2,7 ya, di atas ekspektasi sedikit lah. Kemudian yang core itu 2,8. Kalau dilihat core-nya itu inflation rate, kita lihat yang core-nya berapa, core-nya 3,3 ya. Secara core sih belum turun ya, secara core itu belum turun, dengan proyeksi suku bunga nanti adalah di 4,4. Untuk nanti malam ingat ya, yang diperlukan adalah ini, karena nanti malam kan kita ada yang namanya FOMC, tapi masalah suku bunga itu sudah pasti dipotong. Karena untuk sekarang tingkat
apa namanya tingkat suku bunga yang dipotong itu memberikan keyakinan sebanyak kalau nggak salah kemarin itu 98%. Sekarang berapa ya? Sekarang 97 ya, sekarang 97. Ini kemarin 97, oh ya kemarin 97, minggu lalu 92. Sekarang sih sudah pure pasti akan ada pemotongan suku bunga. Oke, apakah dengan pemotongan suku bunga di sini bisa melemahkan USD? Ya, saya rasa bisa secara instan doang, tapi yang perlu kita lihat adalah ini, economic projection dan juga dari segi preskon. Ingat ya, untuk sekarang proyeksinya adalah di tahun 2025 kuartal pertama itu FOMC tidak akan memberikan statement antara naikin suku bunga ataupun turun suku bunga. Lebih tepatnya mereka akan pause pemotongan suku bunganya. Karena berdasarkan apa yang diproyeksikan di sini kemarin, ini kan mediannya adalah di tahun 2025 ada di sekitaran 3,5%. Karena kalau cuma di sekitaran 3,5 sampai 3,75 dengan interest rate nanti misalnya itu ke 4,5, berarti kan hanya perlu pemotongan suku bunga sebanyak 75 atau 50 basis point. Kalau 75 sampai 50 basis point itu kan nggak mungkin di setiap bulannya akan dipotong, ya. Nggak mungkin di setiap bulannya akan dipotong. Nah, makanya kalau saya bisa kasih tahu di kuartal pertama dari dari tahun 2025 itu dari Januari, Februari, Maret, sekalipun ada rapat FOMC nanti ya di tahun 2025 berarti Januari sampai Maret di sini tidak akan ada pemotongan suku bunga. Nanti di kuartal kedua pada saat projection ekonominya muncul di bulan Maret di sini baru kemungkinan akan ada pemotongan suku bunga yang pertama. Kemungkinan loh ya, karena untuk sekarang Januari di sini tidak ada pemotongan suku bunga, flat di 42 sampai 4,5. Kemudian Maret juga sama 42 sampai 4,5 di sini. Walaupun di sini ada pemotongan pertama sebanyak 25. Cuman sekarang concernnya adalah the Fed akan melakukan pemotongan suku bunga, range-nya adalah 75 basis point sampai 100 basis point. Oke, berarti antara kalau misalnya 25, kalau misalnya 75 itu kan berarti sebanyak 3 kali ya, itu merupakan hawkish. Kalau misalnya sesuai plan 75 basis point berarti kan 25, entah itu bulannya kapan ya. Entah itu bulannya kapan, apakah di kuartal kedua atau kuartal akhir yang pertama ya, atau mungkin awal kuartal kedua mungkin. Intinya kita perlu lihat nanti pada saat preskon dan juga economic projectionnya berapa gininya ya, berapa dot plan dari suku bunga yang akan ditahan oleh FOMC selama tahun 2025, dan kalian bisa bandingkan sendiri nanti ya. Ini yang sekarang per update di sini September tanggal 18 kemarin yang paling banyak ini adalah dari kisaran 3%, 3,25 sampai 3,5, berarti ada sebanyak 100 basis point untuk masalah pemotongan suku bunga di tahun 2025. Tapi ini bisa berubah loh ya. Kalau ini misalnya suku bunganya berubah menjadi 3,5 sampai 3,75, yang berarti itu hanya perlu potong sebanyak 75 basis point lagi, maka itu bisa dikatakan hawkish. Ketika itu dikatakan hawkish, maka orang-orang akan ngebet untuk strong indeks dolar. Ketika strong indeks dolar, otomatis yield dari Amerika yaitu US 10-year yield-nya itu mengalami kenaikan yang bisa dikatakan signifikan, dan itu bisa membebani gold untuk saat ini. Karena untuk sekarang yang bisa saya infokan, gold di sini sangat berat untuk bisa naik, walaupun dari segi indeks dolarnya itu ya ada korelasinya sedikit ya, tapi di sini gold lebih kepada dibebankan terhadap dari pertumbuhan dari US 10-year yield-nya di sini. Karena kalau kalian lihat dari semenjak 9 November ini tidak ada penurunan secara signifikan dari US 10-year yield yang 10 tahun. Kemudian yang 2 tahun pun sama, dari 7 September ya, dari 9 Desember sampai kemarin itu naiknya gila. Jadi kalau dibandingkan dengan gold dari awal tanggal 7 ya. Jadi kalau sedikit dibandingkan ya, ini kan pertama kali growth itu adalah hari Senin tanggal 9. Jadi kalau dilihat hari Seninnya itu adalah di sini ya, dari sini
Ini sudah mulai puncak, karena di sini kalau dilihat ternyata 10-year yield-nya itu tidak ada penurunan sama sekali. Ini langsung dibanting goldnya. Karena untuk sekarang korelasinya gold di sini memang ke indeks dolar plus ditambah dibebankan oleh 10-year yield-nya sendiri yang sangat strong sekali. Oke. Jadi otomatis nanti malam kita akan lihat bagaimana projection ekonominya. Apakah akan ada pemotongan suku bunga sebanyak 75 basis poin atau 100 basis poin. Kalau 75 menurut saya itu bisa dikatakan hawkish. Kalau 75, kalau range-nya 50 sampai 75 ya, itu berarti hawkish. Tapi kalau sudah ke angka 100 basis poin lagi, saya rasa itu lebih ke netral tapi dengan dengan tone ataupun dengan nada ataupun dengan sedikit kata-kata itu adalah sedikit dovish. Ya, sedikit dovish. Untuk sisanya di sini bisa diperhatikan juga sih nanti di sini ya. Untuk masalah yang di sini di tahun 2025. Berapa kira-kira proyeksinya di kuartal pertama di tahun 2025? Bagaimana tingkat GDP-nya nanti? Apakah akan diproyeksikan naik atau akan tetap di 2% untuk batasnya? Dengan tingkat pengangguran sekarang batasnya berapa? Apakah tetap di 4%, 4,4? Kemudian PCE inflasinya berapa dan juga core-nya berapa. Ini perlu kita juga tahu ya bagaimana hasilnya supaya kita ini bisa menjadi hasil ini nanti malam bisa menjadi driver untuk indeks dolar, otomatis itu juga bisa terhadap yield, 10-year yield, dan itu juga bisa otomatis ke gold itu sendiri. Karena sekarang gold di sini dari segi geopolitik belum ada tanda-tanda memanas lagi. Jadi pure di sini marketnya sekarang berefek terhadap indeks dolar dan juga 10-year yield gitu. Oke. Jadi hati-hati. Jadi kalau kalian ada yang mau ingin trading gold pada hari ini, at least kalian close pada saat New York session. Kalau kalian nggak bisa close pada saat New York session, hati-hati, di sini bisa volatile banget. Dan ingat ya, ini sudah memasuki hari Rabu, tinggal 2 hari lagi untuk bisa kalian trading. Jadi kalau kalian merasa tidak kuat untuk trading dalam 2 hari floatingnya, better jangan dilakukan. Oke, sekarang bagaimana nih untuk hari ini? Kalau dilihat dari segi FOMC nanti malam, apakah penyakitnya dari XAUSD bisa berlanjut? Ya, bisa aja. Ini kemarin saya marketnya itu prefer buat naik di atas 2660 secara H4. Ternyata ya marketnya nggak naik ya kan. Market juga nggak naik di atas itu, marketnya malah turun di bawah itu. Dan kalau ada yang kemarin buy pada saat ditonton, ya untungnya stop loss di bawah 2643 ya kan, nggak keseret jauh. Walaupun sekarang sih naik lagi, cuman lebih better kita kena stop loss daripada harus habis gitu kan ya. Nah sekarang bagaimana nih, apakah kita mau buy atau sell? Untuk sekarang ini area demandnya sudah lewat ya, area demand sudah lewat emang. Jadi untuk perkara mau di buy, kemarin jujur saya mau buy di 2632 pas, cuman marketnya nggak nyampe, kemudian marketnya lari. Apakah saya biarkan buy limitnya? Untuk sekarang sih saya biarkan ya, untuk sekarang saya biarkan buy limitnya di 2632. Tapi kalau sampai nanti malam sekitar jam 11 jam 12 itu marketnya tidak turun-turun ke 2632 misalnya, saya delete buy limitnya. Karena saya lebih baik pasang yang tetap swing yang dari sini, dari dari minggu lalu tanggal 6 saya biarkan di sini. Saya nggak mau open posisi baru untuk swing, kecuali benar-benar ada pertanda luar biasa sih. Kalau daily kemarin di sini kalau dilihat bentukan candlenya ya stuck sih ya, ini stuck sih, walaupun dengan ekor panjang bawah yang lumayan. Karena kalau dilihat ekor panjangnya yang di bawah ini kan 131 pip, dengan kekuatan bearishnya itu 125 ya. Secara bentukan candlenya sih memang ekor bawah lumayan panjang ya. Nah dengan di sini kalau dilihat seharusnya sih di sini ada divergen di H4, karena jarang banget H4 tuh bisa terjadi divergen kayaknya ya. Daily secara indikator RSI-nya nggak mau turun di bawah, benar-benar nggak mau turun ya. Masih flat banget di teritori 50. Ini yang menandakan market itu sekalinya turun cuma itu sih mungkin bahasanya kayak omong kosong penurunannya gitu kan ya, bukan secara momentum pure buat ditekan turun. Karena kalau kalian yang belajar indikator momentumnya dari RSI
Itu pasti kalian tahu. Ya menurut saya pribadi sih, dengan yang sudah kejadian kemarin-kemarin, kalau perbatasannya di 50, marketnya nggak bisa benar-benar drop di bawah 50, kayak apa namanya, bentukan candlenya besar-besar turun tapi indikatornya nggak mau turun, itu yang saya bahaya. Ya, bahayanya adalah kalau ini marketnya tidak mau turun, indikatornya marketnya turun, dropnya besar sekali, tapi indikatornya itu tidak memberikan kita drop yang benar, ya, bertahan dia ataupun flat. Contohnya kayak di RSI di sini flat. Saya rasa di sini mungkin bahasa kasarnya kayak tipe muslihat aja untuk marketnya itu turun. Tapi ya tetap aja ini kan berasa banget turunnya, ya kan. Jadi kalau kita yang retail begini pasti kebabat habis lumayan. Tapi bagi big player, bagi smart money, penurunan kayak besar-besar kayak begini dengan duitnya yang besar, ya ini bisa menjadi momentum. Ya, bisa dilihat, oh ternyata marketnya ini turun hanya sebatas koreksi mungkin, ya, hanya sebatas koreksi, momentumnya tidak ada, seller besar juga tidak masuk. Buktinya ini dibuktikan dengan RSI yang nggak mau turun di bawah 20, di bawah 50. Contohnya adalah di sini. Kalian bisa lihat pada saat Trump menang kemarin. Trump menang kemarin, ini drop sangat luar biasa memang ya, hampir 1000 pip, kemudian dibalikin lagi. Tapi apa yang terjadi ketika ini marketnya di tanggal 8 November, ini kan market RSI-nya kan drop, ya, drop di bawah 50. Anggaplah kita nggak mau nge-sell di sini, ya kan, masih ragu-ragu. Kemudian keesokan harinya ini sudah langsung drop di bawah di bawah 50, di 41 bahkan ya. Nah, sekalinya dia drop di bawah 50 dan benar-benar di bawah 40. Benar-benar di bawah 50 dan ini kelihatan jelas di angka 41, langsung nggak ada koreksi sama sekali, turun dari 2619 langsung seluncuran ke bawah sampai 2537. Ya, untungnya sih di sini RSI-nya tidak sampai turun di bawah 20. Kalau sampai turun di bawah 20 ataupun 30, ini bisa literally jebol ke bawah sampai 2400. Tapi untungnya sih dia pada saat hampir masuk zona oversold, dibalikin naik lagi. Ya, gitu sih ceritanya ya. Makanya kalau kenapa pandangan saya itu masih bullish, ya di sini time frame besar menurut saya masih king, ya, masih apa namanya, rajanya. At least daily lah, nggak perlu sampai weekly, monthly, daily lah menurut saya rajanya. Jadi kalau daily masih memberikan note ataupun tone, ya, catatan ataupun nadanya ini masih bullish ataupun bearish, ya itu biasa ya. Nah, sekarang biasanya masih bullish, ya bullish. Gitu aja sih ya. Walaupun di sini saya lebih pro, kalau ditanya XAU USD, saya pro XAU-nya naik, tetapi dengan kondisi saya juga pro USD-nya naik masalahnya. Ya, jadi sedikit kontrarian, sedikit kontra. Ditanya mungkin saya untuk major pair terutama Euro USD, GBP USD, AUD USD, New Zealand USD, saya pro itu drop ke bawah. Ya, berarti otomatis saya pro USD-nya naik. Nah, tapi untuk di XAU USD, saya pro XAU-nya naik. Nah, ketika XAU dan USD sama-sama naik, nah ini sedikit kontra sebenarnya. Cuman ya apa mau dikata, ya kan? Marketnya bergerak seperti itu dah, mau gimana? Dari segi daily ini nggak bisa diapa-apain sih. Ini kalau diukur dari daily ya ini sudah dropnya lumayan parah di sini. Karena kalau dihitung dari Fibo dari sini ke sini, itu benar-benar turun sampai 78,6 dan balik lagi mental. Tapi kalau ditarik dari Fibo yang dia menciptakan higher low, ini marketnya masih berhenti di zona golden ratio. Ya, ini masih berhenti di zona golden ratio 61,8, 66,7, 72,6, 78,6. Ini masih berhenti di sini. Belum ada tanda-tanda bakal naik. Belum, ya, ingat belum. Apakah pasti naik? Nggak juga, ya. Dari segi H4 kalau dilihat ini trend line-nya, trend line H1 sih sebenarnya di sini ya. Trend H1 sih di sini sudah di break ya, tapi ini breaknya berdasarkan waktu sih. Tapi saya rasa ini oke lah ya. Secara H1 di sini marketnya sudah ngebreak trend line secara waktu, bukan secara candle. Ya, ini secara waktu, tadi pagi dia naik, kemudian retest, kemudian sekarang sudah naik. Jadi ini otomatis trend line-nya sudah lewat. Jadi ada peluang marketnya naik. Kalau ditanya kenapa dia berhenti di sini, well, susah sih dilihat di sini sebenarnya. Ini kacau di sini marketnya di sini, karena kalau kalian lihat ya, ini kacau banget di H1, di H4 sih di sini, di H4 di sini. Kalau di sini
demandnya sebenarnya sudah diambil, makanya saya pindahan ke sini ya kan. Kemudian dari segi H1 ini nggak bagus-bagus amat ya. Tapi kalau dilihat berdasarkan ceritanya kemarin ya, jika kalian ingat angka ajaib yang sudah saya buat kemarin di sini di sekitaran 2634 ini 26 berapa kemarinnya, 2633 sorry ya. Ini back to basic lagi, angka 2633 menjadi angka keramat di time frame H1 ya. Kayak di sini break langsung lari, break ke bawah, break lari, break ke bawah, break lari, break retest turun ya. Kemudian di sini seperti fake out dan lari, dan sekarang di tes kemudian marketnya lari. Ini menjadi angka ajaib sih 2633. Karena antara 2633 atau enggak 2634 lah sekitaran ini. Tuh ya, bisa menjadi angka ajaib di sini sebenarnya. Ini saya juga bingung ini kenapa bisa ada angka ajaib di 2633 di sini. Angkanya juga nggak begitu bagus sebenarnya. H4 nggak begitu kelihatan. H1 sih kemarin kan kelihatan banget ya kan di sini. Tuh sebagai supportnya. Benar-benar berhenti dan kemudian mental. Dari segi H1 sih di sini divergennya sudah lewat ya. Di sini divergen sudah lewat. Dari segi H4 di sini baru ini potensi divergen di H4 sih di sini ya. Di sini potensi divergen H4, tapi dari segi dari segi RSI sih nggak ada divergen. Jadi ada sedikit kontra antara RSI dan juga stokastik. Kalau dilihat sekarang apakah kita mau sell buy? Per sekarang sih kayaknya ini marketnya sudah cok sih seharusnya ya. Sebentar kita pakai ini masalahnya ke belakang chartnya hancur sekali ya. Nah, bagus banget chartnya di sini belakangan ini ya. Maklum lah ini sudah mau penutupan akhir tahun, rada nggak jelas ini marketnya ya. Kalau dilihat sih di sini waduh. Jujur ini berat sih. H4 sih memang di 2660, tapi kalau dicari yang lebih kecil di bawah 2660, antara 2660 sampai 2633. Ini yang saya sedikit rada bingung di sini ya, karena di sini mau di mana pakai low-nya di sini. Kalau dipakai di sini sih sudah lewat ya, sudah lewat, balik lagi turun dan ini sudah balik lagi naik. H1 H2 deh. H2 kita pakai yang di 26 berapa dikit ya. Ini sumpah ini kalau dipakai 2650 ya ini masalahnya nggak di respect ya. Tag turun naik lagi lari. 2650 pun angka cantik nggak di respect juga. Ini angka bawah nih bingung saya sebenarnya nih. Berdasarkan sekarang sih di sini ya. Di 2647 di angka sekarang ini sempat fake out sekali, turun, kemudian lanjut lari. Tapi kalau yang di bawah sih saya prefer di sini 2643. Untuk dia di 2647 nggak rada berat sih ya. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi pada pagi hari ini sampai siang sampai malam, ini sih marketnya sudah cok. Ya, kenapa cok? Karena di sini marketnya sudah ngebreak yang namanya inducementnya yang ada di sini. Ya, ini inducement sudah di break tuh, ya. Dimatikan dulu. Ini inducement sudah di break, tuh. Karena kan ini datangnya dari sini ya. Di sini marketnya naik, turun, diambil, turun. Di sini bosnya, kemudian marketnya naik, turun, dan sudah naik. Otomatis nih marketnya sudah ngebuat higher high. Otomatis kita kalau mau ngebuy ini sabar dulu. Kayaknya sih kita ngebuy di atas resistance sih sepertinya sekarang ya. Kalau ini marketnya nggak bisa turun, kayaknya kita bisa ngebuy resistance secara intraday ataupun scalpingan aja. Kalau dilihat di mana bisa ngebuy, ini masalahnya candlenya hancur banget, sumpah nggak bohong. Ya, ini kalau dikatakan area supply sih, cuman ke kirinya ini nggak bagus nih. Ini candlenya gonta-ganti ini ya. Ini hijau, merah, hijau lagi, merah lagi. Kemudian ketika dia naik sudah dites turun, masuk lagi sekali. Menurut saya sih ya bagusnya sih H4 di atas 2660 baru kita bisa ngebuy lebih enak, karena di sini kan ada area supply-nya di sini tuh. Masih berlaku ini ya, 68 sampai 72. Kalau di atas di sini
Aduh, di mana dikit saya kasih ya. Kalau kalian ide buat nge-sell, saya rasa bisa, tapi di bawah 2643 ya. Jadi kalau ini market nanti deras turunnya, secara M30 ini juga H1 tutup lagi di bawah 2643 ya, kalian boleh nge-sell target sampai 2633. Lumayan dapat 100 pip juga ya kan. Bisa. Ada nggak demand di sini yang bisa menahan market? Ini demand yang menahan market saya rasa nggak ada sih. Ini nggak ada demand yang bisa menahan market. Jadi kalau nanti marketnya break di bawah 2643, di bawah 2642, kalian ingin sell bisa. Ya kayak begini. Kalau buy di atas, nah ini saya bingung sekarang nih, buy di atas di sini antara 2647 sampai 2660 ini jujur saya bingung di mana dikit saya mau kasih resistennya, karena di sini rada acak-acakan soalnya ya. Sumpah nggak bohong. Ini acak-acakan sedikit. Kayaknya sih yang paling make sense saya pakai ini aja deh ya. 2653 ya, 2653 sih sepertinya ya. Walaupun di sini rada sedikit nggak bagus, tapi secara historinya sini pernah dites sekali, dites fake out turun, dites di breakout retest, di breakout retest turun, di breakout ditahan kemudian naik, di breakout false break kemudian naik, ini false break sekali, kemudian ini sideways parah, dan kemudian ini marketnya langsung jebol ke bawah. Saya rasa di 2653 ini bisa 2653,3 atau enggak 2653,5 atau enggak kalian genapkan di 2654 ya. 2654 di sini kalau kalian ada yang ide buat ngebuy tipis aja, target sampai 2660 di sini. Terus kalau mau swing gimana? Kalau mau swing saya rasa enggak apa namanya, tidak saya sarankan swing sih. Ya, ini tetap saya masih ada swing di 2632. Cuman kalau mau ditambah swing saya nggak berani. Ya, kenapa? Karena saya perlu benar-benar FOMC nanti malam seperti apa, bagaimana dot plan-nya, bagaimana proyeksinya nanti di awal kuartal pertama di tahun 2025, apakah positif atau seperti apa, dan bagaimana tingkat suku bunganya, apakah hanya akan 75 basis poin atau 100 atau mungkin 50, tergantung. Intinya kalau dia 100 basis poin itu dovish, 75 itu netral sedikit hawkish, 50 itu pure hawkish banget ya. Kita akan lihat nanti bagaimana suku bunganya yang akan bisa ditahan ya. Jadi otomatis nggak bisa saya swing untuk saat ini. Kalau saya mau buy di atas 2653 mungkin saya akan bisa tipis-tipis ngebuy sih, tapi tergantung nanti swingnya di mana ya. Ini kan marketnya kan masih begini ya, masih lari. Ini tidak ada apa ya, kalau diukur apakah ada Fibonacci yang bisa dipakai, sebenarnya rada berat. Karena kalau ditarik Fibo dari sini ya, dari Fibo sampai sini ke sini, ini marketnya sudah kena 50% kan, kemudian turun. Ya kan? Otomatis kan pindah nih. Dari sini ya kan, dari sini ke sini. Tuh. Ini sudah emang sih dia belum ngebreak 100%. Ya kan? Belum ngebreak 100%, kemudian marketnya kan ngebreak titik nol yang ada malah kan. Ngebreak titik nol. Nah, kalau dibalik dari sini ke sini, ini kan marketnya ngelewatin 1272 dan kemudian nge-reverse. Nah, kalau dibalik lagi dari sini ke sini, ini sebenarnya kena teritori hampir kena 61,8 sih sebenarnya di sini. Tapi ini kan swing yang lumayan besar ya. Swing yang ya H4 swing pendek lah nih ya. H4 swing pendek. Karena otomatis kalau di atas 2660 ngelewatin 100% dia bisa nabrak sampai 2672 yang kemarin saya buat sini. Ya. Tapi kalau swing yang benar-benar pendek dari segi H1 ya dari sini kita ambilnya. Dari sini. Bahkan kalau diambil dari sini pun ini marketnya sebenarnya sudah pindah di sini ya, dari sini. Tuh, ini marketnya sudah kena 1272. Berusaha lari di atas 1272, kemungkinan dia break di atas 2653, ketabrak 1618, 2655, ada retrace turun sedikit, bisa lanjut lagi naik sampai 200% Fibo di 2660. Batasnya H4 di sini.
ya, batas H4 ngelewatin 2660 ini bisa lanjut naik sampai 2668. Tapi saya rasa sih kalau benar-benar marketnya ini bisa lari, rada nggak begitu yakin saya untuk marketnya bisa lari tinggi ya, jujur nggak begitu yakin marketnya ini bisa lari cukup tinggi pada hari ini, kecuali pada saat preskon FOMC nanti malam itu Jerome Powell benar-benar dovish banget ya, itu bisa membebankan indeks dolar, membebankan US 10-year yield. Ini bisa lari nggak karu-karuan, bisa nggak ngerespek 2670, 2660 ini lewat, mungkin hari ini kita akan berhenti di 2680 seandainya itu J Powell benar-benar dovish pernyataannya, statementnya nanti malam. Kalau dia itu lebih ke hati-hati, santai aja ya, worst case nya ini marketnya nggak bakal kemana-mana sih, mentok-mentok kita mungkin close nya di 2660 ya, karena kalau dilihat hari ini kalau sampai 2660 itu berarti sudah sejauh 139 pip. Karena kalau dilihat dari hari dari hari Senin, ini kan dari hari Senin itu totalnya adalah 200 pip. Kemudian di hari Selasa kemarin itu totalnya 250. Untuk hari ini kalau misalnya close di atas 2660 dengan low terendahnya di sini di 2644, kalau sampai 200 pip saya rasa berarti sampai ya mentok 26 ya, mentok banget 2670 lah, atau enggak 2668 di sini mentok. Ini kan 226 pip soalnya pada hari ini. Belum lagi kalau ini marketnya lanjut turun ya kan, kalau lanjut turun ya ini bisa berubah bawahnya, itu aja. Jadi saya sedikit ragu kalau ini marketnya bisa lanjut benar-benar bullish banget sih. Cuman kalau ditanya biasnya bagaimana, H4 ini biasnya masih bullish as long as 2612 nggak lewat. Oke, H1 itu marketnya sudah cok ya, tapi di sini biasnya masih bearish karena ini belum di break. Ya, ini original high-nya belum lewat. Walaupun di sini ada dua original high sih, di sini dan di sini sebenarnya. Cuma di sini kan sudah cok di sini ya. Di sini sudah cok, H1 sudah cok, M30 sudah cok juga. Jadi menurut saya ini bisa lanjut naik. Cuman saya perlu konfirmasi ini lewat, nabrak ini, turun, lanjut naik, itu baru saya prefer nanti. Baru benar-benar H1 M30 bisa bullish lagi untuk sekarang. Terus sekarang sih ini marketnya masih bearish ya. Jadi kalau kalian ingin ambil sell ya consider di 2660 kayak tadi ya kan, time frame H4 nggak bisa close di atas 2660, kalian ide sell juga boleh, nggak masalah gitu kan. Seperti itu. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat nanti malam kita ada FOMC, dan ingat juga sekarang sudah hari Rabu, sisa trading days kalian itu sisa lagi 2 hari. Kalau kalian tidak ingin floating selama 2 hari, better kalian jangan open posisi. Jadi sekian dulu untuk analisanya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.